Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat-sahabat Islam yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama murojaah kitab Mabadiul Fiqih. Kali ini akan membahas tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sa'irin. As-sholatu, sholat. Bab ini tentang sholat. Alaman tajibus sholatu, alaman atas siapa tajibu wajib as-sholatu, sholat. Atas siapa sih sholat itu diwajibkan? Yaitu ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Muslim yang seperti apa? Balighin, yang baligh, akilin, dan memiliki akal sehat. Wa ala waliyyis sobiyyi, dan atas orang tua, ya, artinya orang yang menguasai anak-anak, berarti kan orang tua. Untuk apa? Untuk ayyuk maro bis sholati, untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat. Ba'da tamami sab'i sinina, setelah sempurnanya umur 7 tahun. Wa yadribahu ala tarkiha, dan memukulnya ketika anak tersebut meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat. Ba'da kamali 10 sinina, setelah sempurnanya umur 10 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun hanya diperintah saja, ya, belum terlalu tegas. Dan ketika 10 tahun masih meninggalkan sholat, sudah diperintah, maka boleh dipukul. Akan tetapi pukulannya nggak usah keras-keras, ya. Jadi hanya sekedar menjerahkan untuk anak-anak kita. Selanjutnya, kam syurutus sholati, ada berapa sih syarat-syarat sholat? Ya. Syurutuha, syarat-syaratnya khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama, at-thaharatu, suci, minal hadatsil akbari, dari hadas yang besar, wal asghari, dan juga yang kecil. As-tsani, yang kedua, thaharatul badani, sucinya badan, was-tsaubi, dan juga pakaian, wal makani, dan juga tempat ketika kita melaksanakan sholat. Suci dari apa? Minan najasati, daripada najis. As-salisu satrul aurati, yang ketiga yaitu menutup aurat. Ar-rabi'u, yang keempat, ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Al-khamisu, yang kelima, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Kemudian ma'adadu raka'atis sholawati al-mafrudati, ada berapa sih bilangan daripada rakaat sholat yang diwajibkan? Yaitu sab'a asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Raka'atani fis subhi, 2 rakaat itu di dalam sholat subuh. Jadi ada 17 itu. Yang pertama 2 rakaat untuk sholat subuh. Kemudian wa waktuha, dan waktunya yaitu min tulu'il fajri, mulai daripada terbitnya fajar, as-sadiqi, yang betul, ya. As-sadiq itu kan yang betul, karena fajar itu ada al-kadzib, fajar yang tidak, fajar bohongan, ada as-shadiq, fajar yang betul. Jadi di sini waktu daripada sholat subuh itu min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar shadiq ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat. Yang kedua 4 rakaat fi zuhri, pada sholat zuhur. Wa waktuha, dan waktunya min zawali syamsi, dari mulai tergelincirnya matahari, ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu, ila ayyasira, sampai dengan dhillu kulli syai'in, bayang-bayang sebuah benda atau setiap benda itu menjadi sama, menyerupainya. Yang ketiga yaitu wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat fil asri, pada sholat asar. Wa waktuha, dan waktunya min masiri dhilli syai'i mithlahu, dari mulai bayang-bayang sebuah benda itu menjadi sama, menjadi menyamainya, ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Yang keempat wa salasu raka'atin, dan 3 rakaat fil maghribi, dalam sholat maghrib. Wa waktuha, dan waktunya min ghurubi syamsi, dari mulai terbenamnya matahari, ila ghiyabi syafaqil ahmari, sampai dengan terbenamnya mega atau awan al-ahmari, yang merah. Yang kelima wa arba'u raka'atin, dan 4 rakaat fil isya'i, di dalam sholat isya. Wa waktuha, dan waktunya yaitu
bin ghiyabi syafaqil ahmari, dari mulai terbenamnya awan merah, ila tulu'il fajri, sampai dengan keluarnya atau munculnya atau terbitnya fajar as-sadiqi, yang sodik, bukan kadzib. Selanjutnya masunan tabi'u lil faraid. Masunnanu, apa saja sih sunnah-sunnah at-tabi'atu yang ikut lil faraidi, kepada salat-salat fardu, yaitu rakaatani, 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum salat subuh. Jadi salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang selanjutnya wa arba'un qabla salati zuhri, dan 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa arba'un ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla salatil asri, sebelum salat asar 4 rakaat. Wa rak'atani, dan 2 rakaat qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah salat maghrib. Wa rak'atani, dan 2 rakaat qabla salatil isya'i, sebelum salat isya 2 rakaat. Wa rak'atani, dan 2 rakaat ba'daha, setelah salat isya. Thumma, kemudian al-witru, ditutup dengan salat witir. Sekarang kita jelaskan apa sih salat witir, ya, berapa rakaat sih salat witir. Yaitu kam adadu rakaatil witri, kam berapakah adadu rakaatil witri, bilangan daripada rakaat salat witir. Hiya, yaitu ihda asyarata rakaatan, 11 rakaat. Wa waktuha, dan waktu daripada salat witir, melaksanakan salat witir, yaitu ba'da salatil isya'i, setelah salat isya, ila tulu'il fajri, sampai dengan, ya, akhir daripada waktu salat witir itu, yaitu sampai dengan tulu'il fajri, datangnya fajar sodik di sini, ya. Selanjutnya kamil auqatu, kam berapakah al auqatu, waktu-waktu allati tahrumu, yang diharamkan, fiha as-salatu, melaksanakan sholat. Waktu-waktu kapan sih, waktu ada berapa sih waktu-waktu yang diharamkan kita untuk melaksanakan sholat. Tahrumus sholatu, tahrumu, jadi haram, as-sholatu, sholat, fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Jadi waktu-waktu yang diharamkan itu ada 5, sahabat-sahabat, ya. Yang pertama al-awwalu ingda tulu'i syamsi, ketika tulu'i syamsi, keluarnya atau terbitnya matahari, hatta tartafi'a, sampai dengan matahari tersebut naik, qadra rumhin, naiknya ini kira-kira 1 tombak, ya, itu yang pertama. Asani, yang kedua ingdal istiwa'i, ketika waktu istiwa. Waktu istiwa itu ketika matahari berada di tengah-tengah kepala kita, fi ghairi yaumil Jumat, ya, selain daripada hari Jumat, hatta tazula syamsu, sampai dengan tergelincirnya matahari. Asalisu, yang ketiga indas firari syamsi, ketika menjadi kuning matahari itu, warnanya kuning, hatta taghruba, sampai dengan matahari itu terbenam. Ar-rabi'u, yang keempat ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, hatta tashruqa syamsu, sampai dengan bersinarnya matahari. Al-khamisu, yang kelima ba'da sholatil asri, setelah sholat asar, hatta taghruba syamsu, sampai dengan terbenamnya matahari. Kam arkanus sholati, sekarang rukun-rukun sholat ada berapa? Arkanuha, rukun-rukun sholat, arba'ata asyara ruknan, ada 14 rukun. Al-awwalu, yang pertama al-qiyamu, berdiri, lil qadiri, bagi orang yang mampu, fil fardi, dalam sholat fardu. Al-thani, yang kedua an-niyatu, menyatakan niat dalam hati, yang bersamaan dengan takbiratul ihram, itu menjadi rukun yang kedua. Al-thalith, yang ketiga takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Sahabat-sahabat perlu diingat, ya, bahwa takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan ketika pertama kali kita memulai sholat, akan tetapi takbiratul ihram itu ialah mengucapkan Allahu Akbar pertama kali ketika kita melaksanakan sholat. Itu menjadi rukun, sahabat-sahabat. Ar-rabi'u, yang keempat qiraatul fatihati, membaca fatihah, surat al-fatihah dari bismillah sampai dengan waladdallin. Kemudian al-khamisu, yang kelima, rukun yang kelima ar-ruku'u, ruku. As-sadisu, yang keenam at-tuma'ninatu, yaitu tuma'ninah, fir ruku'i, dalam ruku, wal i'tidali, dalam i'tidal, was sujudi, dan sujud, wal julusi, dan juga duduk.
Jadi ada tumak ninahnya, tidak boleh terburu-buru ya. Ketika ruku harus ada ketenangannya, itu namanya tumak ninah. As-sabi'u yang ke-7 al-i'tidalu i'tidal, as-saminu yang ke-8 as-sujudu sujud, at-tasi'u yang ke-9 al-julusu duduk bainas sajdataini di antara dua sujud, al-ashiru yang ke-10 al-julusu duduk litasyahhudil akhiri karena tasyahud akhir ya. Ini tawaruk, duduk tawaruk, nah itu menjadi rukun. Al-hadi asyara yang ke-11 at-tasyahhudul akhiru, yaitu tasyahud akhirnya, jadi membaca at-tahiyyatul mubarakatus. As-tsani asyara yang ke-12 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir, membaca solawat ketika tasyahud akhir itu termasuk daripada rukun salat. As-salisa asyara yang ke-13 at-taslimatu, membaca salam. Ingat, membaca salam bukan menengok kepala kita. Al-ula, salam yang pertama. Jadi ketika tasyahud akhir sudah selesai ya, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, itu salam, membaca salam yang pertama itu menjadi rukun. Apabila tidak dibaca maka sholatnya tidak sah karena telah sengaja meninggalkan daripada salah satu rukun sholat. Kemudian ar-rabi'a asyara yang terakhir at-tartibu, tentunya yaitu tartib, harus berurutan, tidak boleh kita mendahulukan yang memang terakhir dan tidak boleh mengakhirkan memang yang itu sudah awal gitu. Kemudian ma sunanus sholati, apa saja sih sunah-sunah sholat ya, qabla dukhuli fiha, sebelum sholat itu masuk ya, yaitu al-adhanu, sebelum melaksanakan sholat kita disunahkan mengumandangkan azan ya. Wal iqamatu, dan juga iqamah, jadi untuk memanggil orang jamaah supaya tahu bahwa ini itu sudah waktu sholat ya, kita disunahkan untuk azan, dan juga setelah azan kita iqamah. Ma sunanus sholati, apa saja sih sunah-sunah sholat ba'da dukhuli fiha, setelahnya ya, setelah masuk daripada sholat ya. Qismani, artinya ketika sunah-sunah yang ada dalam sholat itu ada dua, ab'adun, namanya sunah ab'ad, wa hay'atun, dan juga sunah hay'at. Sekarang dijelaskan kam ab'adus sholati, ada berapa sih sunah-sunah ab'ad dalam sholat. Ab'aduha, sunah-sunah ab'ad dalam sholat itu salah satu, ada 3. Al-awwalu, yang pertama at-tasyahudul awwalu, yaitu tasyahud awal. As-tsani, yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awal, membaca sholawat ketika tasyahud awal itu sunnah ab'ad. As-tsalisu, yang ketiga al-qunutu, membaca doa kunut sahabat-sahabat fi subhi, dalam sholat subuh, wa fi witrin nisfil akhiri min syahri Ramadan, dan membaca kunut ketika 15 hari daripada akhir bulan Ramadan. Sekarang sunnah hayat. Kam hayatus sholati, kamat berapakah hayatus sholati, sunnah-sunnah hayat dalam sholat. Khamsata asyara, ada 15. Al-awwal, yang pertama raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, bihidha'il mankibaini, yang mana sejajar dengan dua pundak, ingda takbiratul ihrami, ketika takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar itu mengangkat tangannya, itu namanya sunnah hayat, harus sejajar dengan kedua pundak sunnahnya. Wa indar ruku'i, dan ketika ruku mengangkat tangan ketika ruku. Allahu Akbar, kita ruku, nah kita angkat tangan Allahu Akbar, nah itu sunnah hayat. Kemudian wa indal i'tidal, dan setelah ruku kita bangun i'tidal, mengangkat tangan juga, sami Allahu liman hamidah, itu juga sunnah hayat. Wa indal qiyami minat tasyahudil awwalina, ketika sudah selesai tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, langsung bangun kembali, maka kita angkat kembali Allahu Akbar, itu sunnah hayat, mengangkat tangan. As-tsani, yang kedua wad'ul yadil yumna, menaruh tangan yang kanan ya, fauqal yusra, di atas tangan yang kiri ketika kita
ketika kita setelah takbiratul ihram itu taruhlah tangan kita di atas tangan kiri, itu sunnah hayat. Tahta sodri, di atas dada, wa fauqas surrati, dan di atas tahta sodri, di bawah dada, fauqas surrati, di atas pusar. Jadi di bawah dada, di atas pusar, letaknya seperti itu sahabat-sahabat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, du'aul iftitahi, membaca doa iftitah. Ar-rabi'u, yang keempat, at-ta'awudzu, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, a'udzunya ini sunnah daripada hayat. Al-khamisu, yang kelima, at-ta'minu, membaca amin ketika imam waladdallin, kita baca amin. Nah, itu sunnah. Wasadisu, yang keenam, qiraatus suratin, membaca surat ba'dal fatihati fir raqatil ula, membaca surat setelah surat al-fatihah dalam rakaat pertama. Wasaniyati li ghairil ma'mum, dan rakaat kedua li ghairi ma'mum, karena selain daripada makmum. As-sabi'atu, yang kelima, al-jahru fi maudhi'ihi wal israru fi maudhi'ihi, membaca keras pada tempatnya dan juga membaca silent pada tempatnya, itu termasuk sunnah hayat. As-saminu, yang ke-8, at-takbiratu, membaca takbir, ya, at-takbiratu, takbir inda raf'i, ketika naik, wal khafdi, dan juga ketika turun. Jadi ketika naik dari misalnya dari sujud, ya, Allahu Akbar, naik, nah itu kita sunnah hayat. Dan juga ketika turun, ketika kita mau sujud, Allahu Akbar, itu juga termasuk sunnah hayat. At-tasi'u, yang ke-9, qaulu sami'allahu liman hamidah, yaitu membaca sami'allahu liman hamidah ketika kita i'tidal. Al-ashiru, yang ke-10, at-tasbihu, membaca tasbih fir ruku'i, dalam ruku', wasujudi, dan juga dalam sujud, salasan, sebanyak 3 kali. Al-hadi asyara, yang ke-11, wad'ul yadaini, menaruh kedua telapak tangan, ya, alal fakhidzaini, di atas paha kita. Jadi seperti itu sahabat. Ma'a basatil yusra, serta membuka tangan kiri kita, ya, membuka, tidak mengepal, tangan kirinya membuka. Kemudian wa qabdil yumna, dan mengepal tangan kanan kita, illal musabbihata, kecuali telunjuk. Jadi seperti ini, untuk tangan kanannya seperti ini, untuk tangan kirinya seperti ini. Atsani asyara, yang ke-12, al-iftirasu fi jami'il jalasati. Jadi setiap duduk dalam sholat kita gunakan duduk iftiras, yaitu duduk seperti kita tahiyat awal. As-salisa asyara, yang ke-13, at-tawarruku, nah, duduk tawarruk. Tawarruk itu kita duduknya jeblos, ya, fil jalasatil akhirati, pada duduk akhir atau tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14, yaitu at-taslimatu, membaca salam. Ats-tsaniyatu, yang kedua, membaca salam yang kedua, itu hukumnya sunnah hayat. Al-khamisa asyara, yang ke-15, niyatul khuruji minas sholati, membaca niat keluar dari sholat atau berniat mengeluarkan sholat atau keluar dari sholat. Kemudian mata yajharul musalli, kapan sih seorang yang sholat ini menjaharkan, mengeraskan bacaan, wa mata yusirru, dan juga melirihkan bacaan atau mensilentkan bacaan. Yajharu fir raqatil ula, seorang sholat itu mengeraskan bacaan ketika pada rakaat pertama, wasaniyati, dan juga rakaat kedua, min sholati subhi, ketika sholat subuh, wal maghribi wal isya'i, maghrib dan juga isya. Wa yusirru fi jami'i sholati zuhri, dan mensilentkan bacaan, ya, semua rakaat pada sholat zuhur dan juga wal asri, sholat asar, wa fir rakaati, dan juga pada rakaat as-saniyati, yang kedua, min sholatil maghribi, sholat maghrib. Wa fi tsalisati, dan rakaat ketiga, war rabi'ati, dan rakaat keempat, kita baca sir, kita baca silent, min sholatil isya'i, ketika kita melaksanakan sholat isya. Ma mubtilatus sholati,
Apa sih perkara-perkara atau hal-hal yang membatalkan sholat? Mubtilatuha, hal-hal yang membatalkan sholat arba'atun, ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-kalamu amdan, yaitu berbicara selain bacaan sholat secara sengaja. Asani, yang kedua, salasu rokaatin mutawaliyatin, jadi salasu harokatin, mohon maaf, yang kedua yaitu bergerak sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Asalis, yang ketiga, al-aklu, makan, wasyurbu, dan juga minum. Ar-rabi'u, yang keempat, tarku ruknin, meninggalkan rukun yang satu, min arkaniha, daripada beberapa rukun yang lain. Au fawatu syartin, ataupun meninggalkan syarat daripada salah satu syarat, min syurutiha, daripada beberapa syarat-syarat sholat. Ma hukmu man taraka ruknan, apa hukum seseorang yang meninggalkan salah satu rukun sholat, min arkani sholati, daripada beberapa rukun, sahwan, secara lupa. Ya, oke sahabat-sahabat, perhatikan ini bahasanya yaitu sahwan. Kita meninggalkan rukun secara sengaja itu pasti batal, ya. Akan tetapi ketika kita meninggalkan salah satu rukun sholat tanpa disengaja, dengan sebab lupa, maka bagaimana hukumnya? Yaitu ya'ti bihi, kita ganti rukun yang lupa itu, idza tadzakkarahu, ketika kita ingat. Artinya contoh seperti ini sahabat-sahabat, ketika kita sudah sholat Allahu Akbar takbir, tiba-tiba langsung sujud, otomatis yang lupa apa? Yang lupa yaitu ruku dan juga i'tidalnya, ya. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, kita langsung ketika kita masih sujud kemudian ingat, kita langsung berdiri, langsung melaksanakan ruku, ya. Kita ganti, kemudian wayasjudu lisahwi, dan sujud sahwi. Bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Sujud sahwi ini dilakukan sebelum kita mengucap salam. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, kita sujud sahwi sebanyak 2 kali, ya. Baru kemudian kita salam. Itu ketika seseorang meninggalkan salah satu rukun sholat secara lupa. Selanjutnya, ma hukmu man taraka sunnatan, apa hukum seseorang yang meninggalkan salah satu sunnah sholat sahwan, secara lupa juga. Yaitu caranya, hukumnya la ya'ti biha, seseorang tersebut tidak perlu mengulangi sunnah yang ditinggalkannya, bal yasjudu lis-sahwi, akan tetapi seorang tersebut silakan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang selanjutnya sahabat-sahabat, yaitu ma hukmu man taraka hayatan, apa hukum seseorang meninggalkan salah satu sunnah hayat sholat, la ya'ti biha wa la yasjudu lis-sahwi, tidak perlu menggantinya dan juga tidak perlu sujud sahwi. Seperti itu sahabat-sahabat. Ma hukmu man, selanjutnya, apa hukum seseorang ajaza, yang tidak kuat atau lemah, anil qiyami, atau tidak mampu untuk berdiri, fis sholatil mafrudati, ketika melaksanakan sholat yang wajib. Misalkan sholat maghrib dia tidak mampu untuk berdiri, bagaimana sahabat-sahabat? Yaitu yusalli jalisan, seorang sholat tersebut yang tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Wa idza ajaza anil julus, terus kemudian ketika tidak mampu, duduknya tidak mampu, bagaimana? Shalla muttaji'an, boleh berbaring miring, ya. Ingat, berbaring miring cara melaksanakan sholatnya. Wa in ajaza anil idtija'i, dan ketika berbaring miring juga nggak bisa, tidak mampu, shalla mustalqiyan, boleh berbaring saja. Amman naflu, sekarang adapun sholat sunnah, fayajuzu, ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri ketika ingin melaksanakan sholat sunnah, bagaimana? Fayajuzu ayyusalliyahu, boleh seseorang tersebut melaksanakan sholat al-qadiru, ya, seorang yang mampu, alal qiyami, atas berdiri jalisan au muttaji'an. Jadi walaupun mampu, ketika melaksanakan sholat sunnah boleh sambil duduk dan juga sambil tidur miring. Seperti itu sahabat-sahabat.
Jadi perbedaannya ketika sholat fardu, sholat yang wajib, ketika tidak bisa berdiri maka kita boleh duduk. Akan tapi ketika mampu ya tidak boleh, wajib berdiri. Nah, di sini ketika sholat sunnah itu diperbolehkan walaupun mampu, diperbolehkan sambil duduk dan juga tidur miring. Oke, itu saja sahabat untuk murojaah kali ini tentang sholat. Semoga bermanfaat. Apabila yang kurang pas atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.